Halo, assalamualaikum. Ini adalah video yang panjang mengenai cara untuk bikin kode billing, membayar PPh final, serta buat SPT masa PPh unifikasi atas dividen, ya, atas dividen yang kena pajak penghasilan. Seperti apa? Kita simak videonya. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, dalam video ini kita akan mempraktikkan cara untuk membuat kode billing PPh atas dividen yang dibayar PPh-nya, serta mempraktikkan cara pelaporan SPT masa PPh unifikasinya. Mengapa sampai dengan SPT masa PPh unifikasi? Karena kita tidak bisa bikin kode billing saja. Kita tidak bisa hanya bikin kode billing. Baik, sebelum lanjut kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat yang coba kami bagikan ini dapat sampai kepada rekan-rekan Anda yang lain yang membutuhkan informasi seperti ini, yang akan membayar PPh atas dividen. Video ini kami produksi hari ini di 29 Maret 2026, sehingga apapun yang muncul di sini adalah berdasar kondisi per 29 Maret 2026. Untuk siapa video ini? Video ini adalah untuk Anda orang pribadi, ya, yang menerima dividen, yang dividen itu Anda konsumsi, ya, yang dividen itu dikonsumsi alias tidak diinvestasikan. Sekali lagi, ini adalah untuk orang pribadi yang menerima dividen yang dikonsumsi dan tidak diinvestasikan. Atas hal ini, atas dividen yang tidak diinvestasikan ini, terutang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari nilai dividen yang diterima. Dan sifatnya adalah setor sendiri, artinya orang pribadi ini yang menyetor sendiri, tidak lagi dipotong oleh perusahaan, ya, bukan dipotong oleh perusahaan. Hal ini adalah mulai atau sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di 2020. Adapun langkah-langkah yang harus Anda lakukan adalah seperti ini. Yang pertama tentunya login Cortex, ini hal biasa ya, kita login Cortex. Kemudian nomor 2 adalah kita membuat EBUPOT, ya, EBUPOT setor sendiri. Berikutnya kita membuat SPT masa PPh unifikasi. Kemudian billing akan otomatis terunduh, akan otomatis terbuat. Jadi tidak bikin mandiri, billing tidak bikin manual atau mandiri, namun otomatis terunduh setelah melakukan langkah-langkah ini. Kemudian kita bayar PPh-nya, dan SPT masa PPh unifikasi otomatis akan berhasil dilaporkan. Baik, kita praktikan. Yang pertama adalah login Cortex. Seperti biasa kita masuk ke Cortex. Di halaman Cortex ini, cortexdjp.pajak.go.id. Dan kita akan membuat EBUPOT setor sendiri. Caranya, Anda cari menu EBUPOT di sini, ya. Di bagian atas Anda cari menu EBUPOT, lalu Anda pilih penyetoran sendiri. Ini ada keterangannya, gunakan menu ini apabila Anda memiliki kewajiban pembayaran pajak yang harus disetor sendiri melalui SPT masa PPh unifikasi. Kami ulangi, langkah pertama adalah masuk EBUPOT dan pilih penyetoran sendiri. Dan berikutnya kita pilih
tampilannya adalah seperti ini. EBUPOT SP itu self payment ya, self payment not issued, yang belum terissued ada atau belum terbit. Ini ada di tab ini, tab belum terbit. Nanti jika sudah terbit kita pindah, BUPOT-nya adalah pindah ke telah terbit. Langkah berikutnya kita pilih create EBUPOT self payment. Create EBUPOT self payment. Dan inilah tampilan EBUPOT self payment atau EBUPOT setor sendiri. Di sini akan ada masa pajak, kemudian statusnya normal atau amendment atau pembetulan, kemudian nanti fasilitas pajak yang dimiliki oleh penyetor, kemudian akan ada nama objek pajak, jenis pajak, kode objek pajak, sifat pajak penghasilan, dasar pengenaan pajak, dan tarif, kemudian pajak penghasilan, serta KAP, kode akun pajak. Namun jangan khawatir, yang diisi hanya beberapa saja dan yang lain akan otomatis mengikuti. Seperti ini ya contohnya. Hari ini 29 Maret 2026 kita akan membuat EBUPOT-nya. Masa pajak kita pilih Maret 2026. Fasilitas tanpa fasilitas. Kemudian nama objek pajak Anda pilih dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pilih yang ini, dalam negeri. Jenis, kode, dan sifat otomatis muncul. Tarif, pajak penghasilan, dan KAP juga otomatis. All we need to do is memasukkan dasar pengenaan pajaknya yang warna putih. Kita memasukkan DPP-nya. Di sini contohnya, karena ini sederhana aja ya, contohnya kita masukkan DPP-nya adalah Rp10.000. Jika Anda terima 10 juta, maka tentunya silakan masuk 10 juta. Ini akan otomatis 10%-nya dan di bawahnya adalah PPh-nya juga otomatis muncul. Oke, case kita Rp10.000, pajak tarifnya pajaknya adalah 10% dan pajak penghasilannya tentunya di Rp1.000. Baik, berikutnya kita scroll ke bawah. Akan ada tampilan seperti ini. Jenis dokumen silahkan dipilih, nomor dokumen dipilih, tanggal dokumen hari ini misalnya, dan NITKU, nomor induk nomor identitas tempat kegiatan usaha juga silahkan dipilih. Dan berikutnya tanda panah, kita klik simpan konsep. Simpan konsep. Dan berikutnya pilih submit. Pilih submit. Setelah pilih submit, maka akan ada seperti ini ya. Akan dibawa kembali ke halaman ini, belum terbit. Ya, belum terbit di sini. Berikutnya adalah kita pilih centang di sini. Kemudian kita klik terbitkan. Nah, tadi di issued, kemudian kita kirim, kita pilih terbitkan. Centang bukti potong ini dan klik terbitkan. Akan ada notif data successfully issued. Dan di yang ini tadi sudah hilang menjadi kosong di EBUPOT not issued-nya. Karena sudah pindah ke bawah di sini. Sudah pindah ke yang telah terbit. Baik, jadi EBUPOT setor sendiri telah berpindah ke telah terbit, ada di sini. Baik, langkah pertama sudah kita selesaikan. Berikutnya kita masuk ke langkah
kedua, kita buat SPT masa PPh unifikasi. Sebelumnya mungkin Anda bertanya, "Loh Bang, saya ini tujuannya cuma mau bayar PPh final. Udahlah bikin billing saja selesai. Saya nggak mau lapor SPT, saya itu cuma mau bayar PPh final." Nah, jawabannya kenapa sampai SPT masa? Alur dari pemenuhan kewajiban perpajakan kita sejak adanya Korteks ini, kita sudah harus sesuai ketentuan yang sebenarnya. Jadi billing tidak akan bisa terbuat sendiri, billing harus melalui langkah ini. Ya, jadi buat billing, buat konsep SPT, baru dilaporkan dan keluarlah itu angkanya dan kode billing untuk pembayarannya. Ya, jadi mau nggak mau kita harus membuat SPT masa PPh unifikasinya. Caranya sangat mudah, Anda sudah familiar pasti. SPT, kemudian tampilannya seperti ini, lalu pilih SPT PPh unifikasi. Ya, pilih SPT PPh unifikasi di sini. Sebentar. Nah, PPh unifikasi, klik lanjut. Setelah itu Anda buat konsep SPT, pilih Maret 2026, kita transaksinya di Maret 2026, lalu kita pilih lanjut. Dan model SPT Anda pilih normal, klik buat konsep. Dan setelah itu ada notif successfully created new return sheet, sudah berhasil membuat SPT. Dan berikutnya kita akan pilih tombol panah. Kita klik tombol panah yang ada di sini. Dan kita akan dibawa ke halaman ini, halaman SPT masa PPh unifikasi. Silahkan lihat di ini, di bagian pajak penghasilan, detailnya PPh pasal 42, 4 ayat 2. Di sini sudah muncul ya, PPh-nya setor sendiri adalah di Rp1.000. PPh setor sendiri di Rp1.000. Jumlah PPh yang harus dibayar adalah Rp1.000 juga. Seperti itu. Dan jika kita breakdown ke bawah, PPh pasal 4 ayat 2-nya apa? Adalah kodenya yang ini, 411128.100. Ini adalah untuk yang masa. Kemudian yang 402 ini apa? Ini adalah untuk jual beli. Ya, dan ada juga yang 403. Kita ada masuk di sini, yang penting sudah sesuai ya. Kita akan bayar Rp1.000 ini nih, kita bayar. Sampai detik ini, sampai tahap ini belum ada billing terbentuk ya, baru angkanya. Jumlah PPh dibayar Rp1.000. Dan berikutnya kembali ke induk, Anda pilih yang daftar 2. Daftar 2. Daftar 2 ini adalah daftar PPh yang dibayar sendiri dan atau disetor sendiri dan disetor secara digunggung ya, dan disetor secara digunggung. Case kita tentunya masuk ke ini, daftar PPh yang dibayar sendiri dan atau disetor sendiri. Di sini sudah muncul ya, PPh pasal 4 ayat 2, kode objeknya 2841901, di mana namanya adalah dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. DPP-nya 10.000. Tingkat persennya adalah 10%, sehingga pajak penghasilannya Rp1.000 tanpa fasilitas. Nanti KAP-nya 1141128.100. Dan berikutnya kembali ke induk, scroll terus ke bawah. Kita hampir selesai. Ke bawah ini adalah pernyataan
dan tanda tangan. Pernyataan dan tanda tangan. Kita pilih centang di sini. Lalu kita klik bayar dan lapor. Dan seperti biasa, successfully di sini. Lalu kita masukkan passphrase kita, kode otorisasi DJP, lalu kita klik konfirmasi tanda tangan dan sudah berhasil di sini. Successfully submitted withholding slip tax return. Ya. SPT tahunan PPh unifikasi telah sukses dikirim. Dan di sini Anda simak baik-baik. Di kanan atas browser akan muncul billing code otomatis terunduh, billing code atau kode billing otomatis terdownload, dan inilah yang Anda cari-cari dari tadi, kode billing pembayaran PPh final atas dividen. Kode billing pembayaran PPh final atas dividen. Inilah dia barangnya, kode billingnya sekian, mata uang rupiah nominal Rp1.000. Di sini 41.128.100, masa pajaknya Maret 2026, nominalnya Rp1.000. Dan setelah ini tentunya kita lakukan paymentnya, pembayarannya. Kita lakukan payment atau pembayarannya, maka PPh atas dividen yang disetor sendiri telah berhasil terbayar dan SPT masa PPh unifikasi telah berhasil terlapor. Anda bisa dilihat di SPT yang disampaikan ini, ya, SPT dilaporkan, barangnya ada di sini. Ada PPh unifikasi, SPT masa PPh unifikasi Maret 2026, ya. Kita pilih di sini bukti tanda terima sekian, tanggal submitnya hari ini di 29 Maret 2026. Apabila Anda ingin mengunduh SPT-nya, silahkan klik yang ini, gambar PDF ini. Anda klik dan inilah barangnya. SPT masa PPh unifikasi induk, barangnya adalah di sini. Di sini tercantum bahwa Anda nama orang pribadi, ya, ini PPh unifikasi, pajak penghasilan store sendiri adalah Rp1.000. Jumlah yang harus disetor adalah Rp1.000. Berikutnya cek email Anda, maka masuk itu bukti penerimaan elektronik, ya. SPT masa PPh unifikasi Maret 2026 yang diterima hari ini di 29 Maret 2026. Dan selesai, itulah tadi pemirsa reviewnya cara untuk bikin kode billing pembayaran PPh atas dividen, di mana langkahnya adalah login Cortex, buat eBupot Store sendiri, buat SPT masa PPh unifikasi, lalu billing otomatis terunduh, dan SPT otomatis telah berhasil dilaporkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Anda juga bisa menanyakannya di berbagai kanal media sosial kami, karena kami ada di Instagram, ada di YouTube, ada di website, ada di Telegram, dan juga kami hadir di TikTok. Sebarkan ke rekan-rekan Anda yang lain yang membutuhkan panduan untuk membuat kode billing, membayar PPh final, dan membuat SPT masa PPh unifikasi atas dividen ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.